Puji Tuhan, firman Tuhan ini sangat memberkati kita. Tetapi tadi tiba-tiba hujan. Semoga tidak tiba-tiba juga ngantuk. Karena konon katanya bagian ini yang membuat ngantuk. Amin. Semoga kita tidak ngantuk. Dan semoga kita bisa memperhatikan firman hingga pada akhirnya. Dan sebelum kita merenungkan lebih jauh kepada firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon Roh Kudus untuk dapat menolong kita, menerangi, menolong kita untuk memahami, dan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh ajaib dan besar karya-Mu dalam hidup kami, walaupun di dalam lembah kekelaman. Kami tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Biarlah iman yang seperti inilah, iman yang kami pegang, yang kami yakini, yang kami hidupi. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang kiranya menolong kami untuk percaya, menolong kami untuk semakin beriman, dan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, maupun juga menyaksikan melalui channel YouTube Gereja Kristen Kalam Kudus. Shalom. Senang sekali saya bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali lagi menyampaikan firman. Dan kali ini temanya hukum ke-6. Dan saya akan pakai kata firman karena saya sudah panjang lebar jelaskan di bulan yang lalu. Karena kata hukum itu tidak tepat untuk ditafsirkan ataupun diterjemahkan. Karena tidak ada kata hukum, hanya ada kata atau firman yang kita tahu itu ya. Dan juga dalam tradisi Yudaisme, literatur Yudaisme yang kita percaya sebagai perjanjian lama, juga tidak pernah menggunakan frasa ke-10 hukum. Adanya adalah ke-10 firman atau firman ke-10. Itu mengapa soalnya saya memakai kata firman untuk khotbah saya saat ini. Dan ada yang sudah tahu kita akan bahas tentang apa? Firman ke-6 ini bicara tentang apa? Jangan membunuh. Thank you untuk jawabannya, keren. Berarti Bapak Ibu sudah menghafal ke-10 firman ya. Lalu kemudian mungkin kita bisa berkata firman ini tidak begitu berkaitan dengan saya. Saya tidak pernah masuk penjara karena kasus pembunuhan. Saya juga sampai sejauh ini amit-amit tidak melakukan hal itu. Jadi mungkin kita bilang ya sudah saya pulang sajalah karena firman ini tidak berkaitan dengan hidup saya. Tetapi ada yang mungkin berkata, ya saya tahu dirilah, saya pernah menggerek kepala babi, menggorok kepala ayam, meracuni tikus, membuat perangkap bagi ikan, menyetrum hingga mati nyamuk, lalat, dan serangga lainnya. Lalu kemudian kita tersadar, oh iya, saya ini adalah pembunuh yang bengis, yang kejam. Pembunuh hewan tentunya. Apakah yang dimaksudkan membunuh di ayat Keluaran dan Matius ini? Kita akan bersama-sama baca dan bersama-sama kita akan melihatnya dari Keluaran 20 ayat 13 dan kemudian kita akan melihat Matius 5 ayat 21 hingga 22a. Pertama saya akan membacakan bagi kita semua dari Keluaran 20 ayat 13. Demikian kebenaran firman Tuhan. LAI berikan judul ke-10 firman. Jangan membunuh. Kemudian kita perhatikan di firman Tuhan yang lain. Matius 5 ayat 21 hingga 22a. LAI berikan judul Yesus dan Hukum Taurat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum
hukum. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pertanyaannya, apa itu membunuh? Tadi kita sudah bahas beberapa mengenai apakah ini maksudnya membunuh orang, membunuh hewan atau apa. Dan saat ini kita akan melihat beberapa tafsiran dari para ahli tentunya yang menganggap membunuh ini sebagai apa. Kita bisa lihat satu persatu. Kata kerja membunuh ya, itu hanya merujuk pada pembunuhan orang. Tidak pernah pada hewan, dapat juga merujuk pada hukuman mati dan tidak pada pembunuhan dalam perang. Ini tafsiran yang pertama dari tokoh ahli yang pertama. Kemudian ada yang menganggap bahwa kata kerja ini membunuh itu artinya adalah membunuh dengan niat jahat dan dengan terencana. Tetapi juga setiap tindakan yang berpotensi membahayakan kehidupan. Serta cedera pribadi dan kejahatan dan tindakan tersebut terletak pada serangan terhadap citra Tuhan. Oke? Tafsiran yang kedua ini ada miripnya ya dengan tafsiran sebelumnya, yaitu ada berbicara tentang citra Tuhan atau sesama, bukan kepada hewan. Tapi dia menambahkan di situ ada niatan jahat dan terencana. Apa itu membunuh? Penafsiran yang lain berkata, kata ini secara spesifik merujuk untuk membunuh secara tidak benar. Wow, berarti ada membunuh yang benar. Untuk alasan egois daripada otorisasi. Otorisasi maksudnya apa? Itu dari perintah. Karena kita melihat bahwa ada bagian-bagian di mana Tuhan menyuruh untuk membunuh. Tapi kita tidak akan membahas itu lebih jauh. Nanti kita akan bahas yang bagian yang keempat ini. Tafsiran yang lain berkata bahwa kata kerja ini merujuk pada pembunuhan yang tidak disengaja. Wow, apakah ada pembunuhan yang tidak disengaja itu? Tanpa niat. Serta pada eksekusi hukum terhadap pembunuhan atau pembunuh yang dijatuhi hukum mati. Membunuh arti teknis awalnya itu sejenis pembunuhan yang memicu balas dendam darah. Istilah Avenger ini ya, ada orang-orang Avenger penumpah darah, ada avenge. Lalu kemudian ke aplikasi yang lebih luas dan kemudian tindakan kekerasan terhadap seseorang yang muncul dari perasaan kebencian dan niat jahat pribadi. Kita bisa bertanya sampai di sini, apakah ada ya pembunuhan yang tanpa niat? Apakah ada pembunuhan yang tidak direncanakan? Nah, ini menarik. Kalau kita memperhatikan di Ulangan 19, kita akan menemukan ada kasus seperti itu dan mungkin terjadi kasus tersebut. Jadi disampaikan bahwa misalnya ada seseorang, dia mengambil kayu bakar dan dia memanggil temannya, sahabatnya untuk bersama-sama mengambil kayu bakar tersebut. Sampai di hutan, menebang pohon pakai kapak dan tidak sengaja mata kapaknya atau kapak itu terlepas dari genggamannya dan mengenai kepala dari rekannya, dan kita tahulah apa yang terjadi. Mati di tempat. Ini yang dimaksudkan pembunuhan tanpa niat, tanpa terencana, yang kita biasa bilang kecelakaan. Yang kita bisa bilang insiden, dan juga mungkin kita bisa bilang kecerobohan. Inilah yang dimaksud dengan pembunuhan tidak terencana, pembunuhan yang tidak berniat. Itu sebabnya kita lihat lagi dari tradisi Yudaisme, mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat kota perlindungan. Maksudnya kota perlindungan apa? Kota yang fokusnya untuk menjaga dan nanti mengadili orang-orang seperti ini. Karena di dalam kehidupan kita itu kompleks ya. Jadi daripada menghakim sendiri, ya, karena kita tahu ada namanya Avenger itu yang bisa menumpah darah, dia harus melarikan diri ke kota perlindungan
dan mendapatkan perlindungan, tetapi juga akan diadili. Ini bukan berarti bahwa pembunuhan dibiarkan, tetapi ini menjaga dari ketidakadilan. Jadi ada kasus di mana orang membunuh bukan karena dia punya niatan, rencana, kekeliruan, kecerobohan, insiden, sehingga mereka tidak boleh dibunuh. Mereka harus dihakimi sesuai dengan hukuman yang berlaku saat itu. Ini menarik ya. Jadi itulah yang disebut dengan pembunuhan yang tidak terencana. Pembunuhan yang tanpa niat. Kalau 65 itu terencana atau tidak Bapak Ibu? Jawab sendiri. Kalau begitu, membunuh itu apa? Membunuh dalam firman ke-6 menurut saya adalah itu tidak berbicara mengenai membunuh secara tidak sengaja yang tadi saya sudah sampaikan. Juga tidak berbicara tentang membunuh dalam mempertahankan kehidupan atau membela diri. Kita tahu kasus di mana orang yang dibegal lalu kemudian dia membela diri, akhirnya begalnya mati lalu kemudian dipenjara si korban. Bukan itu yang dimaksudkan dengan membunuh. Membunuh juga bukan berarti untuk menjalankan keadilan. Bukan itu. Bukan juga membunuh hewan untuk keperluan makan. Bukan. Namun, membunuh menurut firman ke-6 adalah membunuh dengan niat jahat dan direncanakan. Sekali lagi, membunuh itu apa di dalam konteks firman ke-6 adalah membunuh dengan niat jahat dan direncanakan. Lalu kemudian kita bertanya lagi, mengapa tidak boleh membunuh? Kita masih ragu. Kan kita punya hak, aku punya hak untuk membalas dendam. Ini yang menarik. Kenapa kita tidak boleh membunuh? Saya mengingat persis istilah dari dosen saya, Pendeta Ferry Yeftam Mamahit. Beliau juga mengkhotbahkan firman yang sama kurang lebih 3 tahun yang lalu di Khotbah Chapel di hari Rabu Agustus 2023. Saya ingat beliau mengatakan bahwa mengapa kita tidak boleh membunuh? Dia bilang karena membunuh itu adalah playing God. Dia menggunakan istilah teknis di situ. Apa playing God? Apakah ini sama dengan playing guard, apalah istilahnya? Apakah main dengan Tuhan atau apa ini? Playing God adalah situasi di mana kita mengambil role atau peran atau mode Tuhan dalam kehidupan yang lain. Dengan membunuh, kita memperlakukan atau mengangkat diri kita sebagai Tuhan. Ada ucapan yang menarik dari Ayub. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah namanya. Ayub tahu diri, semua itu pemberian daripada Tuhan. Kalau Tuhan mengambil, itu sah-sah saja. Ini dibalik ya. Ketika seseorang merasa dia berkuasa, merasa dia punya kewajiban, merasa dia suci, merasa dia benar, sehingga dia menumpaskan darah orang lain, dia menganggap dirinya adalah Tuhan atas kehidupan orang lain. Karena yang berhak mengambil nyawa orang bukan yang bukan punya nyawa itu. Yang berhak mengambil nyawa adalah Tuhan yang memberikan. Ini mengapa membunuh itu serius dan tidak boleh dilakukan. Karena dengan mengambil keputusan membunuh seseorang, membunuh beberapa orang, membasmi satu keturunan, itu berarti Anda sedang menjadi Tuhan atas kehidupan orang lain. Kita sudah tahu apa itu membunuh. Membunuh berarti melakukan sesuatu dengan niat yang jahat, yang direncanakan. Mengapa tidak boleh membunuh? Karena dengan membunuh kita menganggap diri kita adalah yang berkuasa, berotoritas atas hidup orang itu. Padahal
Dengan mulut yang sama kita berkata, Tuhan yang berotoritas atas hidupku, Tuhan yang atur hidupku. Tetapi kita bisa mengatur yang lain. Itu anomali, istilah anak muda ya, anomali yang terjadi. Dan kita mau melihat lebih dalam, apa sih membunuh dalam lensa Tuhan Yesus. Dan saya kasih keterangan, ini poinnya ya. Marah sama dengan membunuh. Di dalam lensa Tuhan Yesus, marah itu ekuvalen dengan membunuh. Tapi sebelum kita melihat ke situ, kita sudah tahu bahwa ke-10 firman itu diberikan kepada Musa. Di mana? Di Gunung Sinai. Dan tadi kita baca tentang Matius 5. Matius 5 itu bicara tentang satu yang paling penting. Bahkan beberapa orang yang tidak Kristen juga menganggap ini ajarannya luar biasa. Ajaran Yesus di bukit. Kita bisa melihat ada satu seperti benang merah. Ada kaitan, ada relevansi, ada kesinambungan. Di mana ada firman Tuhan di Gunung Sinai, ke-10 firman. Dan firman yang hidup, siapa dia? Tuhan Yesus di atas bukit. Ini kita bisa melihatnya bahwa zaman itu Musa tidak boleh mengajak siapapun selain Harun, saudaranya laki-laki. Waktu itu sebelum mengambil 2 loh batu atau 2 tablet itu yang tidak touchscreen, Yesus atau lebih tepatnya Tuhan memerintahkan Harun dan juga Musa untuk naik ke atas gunung. Dan situasi gunung saat itu adalah, dicatat di Alkitab adalah gemetar. Gunung itu gemetar, awat atau asap itu meliputi, ada bunyi guruh, petir, dan kita bisa melihat keberadaan Tuhan di situ dengan fenomena-fenomena yang menakjubkan. Secara natural juga orang yang berani naik untuk melihat apa yang terjadi di atas. Dan memang Tuhan melarang untuk siapapun jangan pernah naik ke atas, cuma ada di bawah kaki gunung. Dan kita tahu bahwa di atas gunung itu Musa mendapatkan firman Tuhan yang kemudian diajarkan kepada umat Tuhan. Dan di perjanjian baru yang menarik adalah bukan 1-2 orang yang naik. Di ayat pertama Matius 5, banyak orang, gerombolan orang naik ke gunung. Buat apa? Menerima firman itu secara langsung. Menarik ya, bukan hanya murid yang mendapatkan hak istimewa mendengar dan menyaksikan dan melihat sendiri firman itu. Tetapi banyak orang yang juga merasakan, mendengar, dan mengetahui firman itu secara langsung dari Sang Firman hidup, Yesus Kristus. Ada paralel, ada sinambungan di situ. Tetapi ada juga pembedanya bahwa Musa yang baru, yaitu Yesus Kristus, lebih besar daripada Musa yang lama. Musa yang baru, Yesus Kristus, bukan hanya mengambil firman, tetapi dia itulah firman yang hidup. Itu sebabnya dia lebih besar daripada Musa, karena Musa bukan firman Allah. Dia hanyalah hamba Allah. Firman yang hidup kita bisa melihat sejajar, paralel, relevan, ada kaitannya dengan firman ke-10. Dan saya berikan keterangan di situ juga firman yang alami. Saya pakai frasa firman yang alami yang merujuk kepada Yesus versus berlawanan dengan ajaran yang kaku. Ajaran kaku ini kita sudah tahu dari siapa? Farisi, ahli Taurat, Saduki, kitab, ahli-ahli kitab. Orang-orang Farisi, ahli Taurat mengajarkan bahwa sebatas membunuh itu sekedar menumpahkan darah. Dan mereka merasa diri itu paling suci, paling benar, paling baik. Mereka merasa bahwa ya firman ini saya sudah lakukan dari saya belum lahir. Sampai tua begini saya tetap tidak melakukan yang namanya membunuh itu. Mereka merasa bahwa pembunuhan itu mereka tidak pernah lakukan dan tidak mungkin pikirkan untuk melakukannya. Tetapi
firman yang hidup, Yesus Kristus, firman yang berotoritas. Dia mengoreksi, meluruskan ajaran tersebut. Dia mampu memberikan makna yang baru, apa itu membunuh. Sehingga dia bilang, Yesus memang mengutuk pembunuhan. Tetapi dia melanjutkan dengan menyatakan, ini kata penafsir, bahwa menyimpan kemarahan di dalam hati juga adalah dosa dan pantas mendapat hukuman. Kemarahan adalah dosa atau melanggar firman keenam, firman Tuhan. Tuhan sedang mengoreksi, sedang meluruskan, sedang memberikan makna yang tepat tentang apa itu membunuh. Orang Farisi merasa diri hebat, merasa pintar, merasa baik, suci, dan tidak melakukan yang jahat. Tetapi Tuhan menyentil apa yang tak terlihat. Membunuh kelihatan atau tidak Bapak Ibu? Kelihatan, ada mayat, ada darah, barang bukti ada. Tapi marah itu sesuatu yang di dalam. Tampilan wajah senyum, tapi hati bisa marah. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang mungkin tidak ketahuan. Tuhan sedang mengoreksi, sedang menegur ahli Taurat Farisi. Kita tahulah juga ya, selain Tuhan Yesus datang memang mati disalibkan untuk menebus manusia, tapi ini salah satunya juga. Mengapa Yesus mau digerek, dibunuh? Karena dia menyinggung, dia menegur, dia langsung, katanya itu langsung ke poin permasalahan yang membuat Farisi itu marah. Semoga kita tidak punya respon seperti Farisi yang defensif, yang marah. Saya jago saya tunggu beta. Semoga ketika firman menegur hari ini, kita punya respon seperti seorang perempuan diperigi itu. Seperti Matius, seperti pemungut cukai lainnya, seperti perempuan yang katanya tidak benar, seperti orang-orang yang berdosa dan tahu diri. Kita bisa teringat akan kejahatan kita dan mau bertobat. Jadi jelas bahwa Yesus menekankan yang paling penting, yang paling dasar daripada perilaku. Karena Yesus mau kehidupan kita holistik, kehidupan kita itu menyeluruh. Karena kita tahu juga membunuh itu pasti ada rencana. Saya pertanyakan ya Bapak Ibu, orang membunuh dengan motif tentunya ya. Makanya kalau di pengadilan dicari tahu lah motifnya apa ya. Misalnya penyiraman air panas itu kenapa tuh bisa disiram air panas? Itu dipertanyakan motifnya apa, ada apa di situ. Mungkin kan tiba-tiba dia siram air panas, terlalu nganggur orang itu. Jadi akhirnya dicari motivasinya. Dan motivasi itu juga bisa terselubung, bisa terdrive atau terdorong dengan perasaan. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika bayang-bayang saja kita tidak mungkin membunuh juga, amin. Tetapi kalau Bapak Ibu punya rencana membunuh itu karena Bapak Ibu punya perasaan jatuh cinta, aduh kagum, punya belas kasihan kepada orang itu, aduh terlalu baik, permisi ya. Atau karena Anda punya perasaan marah, pahit, benci. Bapak Ibu jawab sendiri. Karena kemarahan, kepahitan, kebencian. Karena ketidaksesuaian dengan firman Tuhan. Setuju? Jadi inilah dari lensa Yesus bahwa membunuh itu bukan hanya sekedar sesuatu yang kelihatan, tetapi sesuatu yang tidak kelihatan, yang jauh di dalam, yang hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Lalu kemudian ini supaya jangan terlalu tegang dan juga jangan sampai salah menafsir juga.
Lalu kita berkata, aduh cilaka, tadi beta baru datang dari gereja marah-marah. Istri terlalu lambat, anak terlalu lambat. Habis ini pulang dari gereja marah-marah lagi karena sudah lapar. Khotbah terlalu lama. Jadi saya ini pembunuh yang berantai ya, pembunuh terus-terusan ya. Nah, saya kasih sederhana saja, paham. Logika sederhana. Setuju Bapak Ibu, Tuhan tidak berdosa? Setuju, amin. Tapi saya bertanya, Tuhan pernah marah tidak? Tuhan Yesus pernah marah tidak? Pernah. Kita tahulah, kita bisa cari tahu dan kita sudah tahu Tuhan marah. Bahkan Tuhan marahnya sambil banting meja, bongkar orang penjualan. Sekarang saya tanya, marah itu dosa atau tidak? Dosa, oke. Yesus pernah marah. Marah itu berdosa. Berarti Yesus berdosa. Nah, ini akan berlawanan dengan premis yang awal. Yesus berdosa atau tidak? Tidak. Marah itu berdosa atau tidak? Dosa. Nah, ini yang harus diluruskan. Marah itu seperti emosi yang lain. Tidak dosa. Tidak salah. Kita punya emosi apa? Senang, bahagia, kemudian takut, kecewa, kebingungan, dan masih banyak lagi. Saya tidak sebutkan satu persatu, nanti jadi kelas psikologi. Emosi yang Tuhan berikan itu karunia, itu berkat. Itu bukan kutuk, itu bukan dosa. Marah itu wajar. Tuhan juga marah, tapi bukan tukang marah. Bukan selalu marah. Dia marah kepada ketidakadilan, marah kepada ketidakbenaran, marah ketidakbaikan. Ketika kasus-kasus seperti itu, Tuhan marah. Tetapi dia tidak marah sembarangan marah. Dan marah ini sebenarnya lebih tepatnya merujuk kepada kebencian. Kita bisa melihat dan kita bisa menafsir dari kitab yang lain, dari 1 Yohanes 3 ayat 15. Dikatakan di situ bukan marah. Setiap orang yang membenci sesamanya adalah pembunuh manusia. Itu kata Yohanes, murid terdekat dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, setiap orang yang membenci sesamanya adalah pembunuh manusia. Jadi marah yang tentunya yang Tuhan maksudkan adalah marah yang di dalam proses berlama-lama yang tidak terselesaikan, yang membuat pada kebencian. Itu sebabnya kalau kita membaca firman Tuhan, ada Efesus 4, di situ berkata bahwa janganlah kalau kamu marah, jangan berbuat Berarti kita menganalisis, marah itu sebelumnya berdosa atau tidak? Tidak. Marah itu jangan sampai kamu berdosa. Jangan sampai matahari tenggelam, dendammu itu masih ada. Jadi maksudnya, artinya adalah bahwa marah dalam waktu yang kepanjangan dan tidak diselesaikan, yang membuahkan kebencian, itu yang lagi ditegur. Itu lagi yang jadi inti permasalahan dalam kehidupan manusia. Tentunya kalau kita sudah tahu marah itu tidak masalah, tetapi kemarahan yang memicu kebencian itu jadi problem. Dan saat ini kalau kita memiliki problem itu, kebencian, apa yang harus kita lakukan? Matius 5 ayat 22 sampai 25 kita bisa perhatikan di situ. Dan ini bukan pertama kali saya menyampaikannya. Saya sudah menyampaikannya juga di khotbah saya sebelumnya. Yang sederhana adalah ketika kamu teringat ada masalah dengan sesamamu, tinggalkanlah persembahanmu dan pergilah berdamai dengan sesamamu itu. Baru setelah itu kembali lagi mempersembahkan persembahanmu di rumah Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, jika teringat ada permasalahan dengan sesamamu, ini langkah praktis, ini praktek hari ini. Jangan berikan persembahanmu. Tinggalkan, tahan persembahanmu itu. Berdamailah dengan sesamamu. Setelah itu baru balik ke rumah Tuhan mempersembahkan persembahanmu. Karena saya tekankan sekali lagi,
Tuhan itu sangat membenci. Saya pakai kata membenci itu tidak bagus ya. Tapi saya pakai konotasi itu, maksudnya penekanan bahwa Tuhan tidak suka terhadap ibadah yang munafik, yang hanya seremonial, yang memberikan persembahan yang bagus. Tetapi Tuhan bilang, aku muak dengan persembahanmu, aku muak dengan ibadahmu, karena hatimu jauh dariku. Semoga kita tidak menjadi orang yang munafik, orang-orang yang menjadi kegeraman di hadapan Tuhan. Tapi kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan hari ini menegur Anda, biarkan Roh Kudus bekerja, berkarya, dan menolong saya juga dan Bapak Ibu semuanya untuk dapat melakukan firman ke-6. Kita mungkin bisa berkata, ya aduh Tuhan ini kayaknya menambah-nambahkan firman. No. Kita perhatikan Matius 5 ayat 17, Yesus berkata bahwa jangan menganggap aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Jadi jelas bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang memanggil setiap orang untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Siapa yang hari ini mau hidup sesuai dengan firman-Nya? Dengan lensa ini kita melihat bahwa membunuh itu bukan hanya secara fisik. Membunuh bukan hanya yang kelihatan, tetapi kita bisa melihat lebih luas membunuh itu. Tentu jelas ya, membunuh itu bukan hanya berbicara tentang tubuh, fisikal, yang saya sebutkan di situ fisikal, merenggut nyawa atau jiwa dari tubuh. Tetapi ingat, membunuh itu juga berkaitan dengan mental. Itu berarti membuat trauma, depresi, bahkan menciptakan inner child. Membunuh juga itu berarti membunuh secara spiritual, melakukan abusive, kekerasan. Kita tahulah beberapa tokoh agama melakukan hal itu, bukan? Dan menganggap superior, menganggap dia yang paling dekat dengan Tuhan. Membunuh juga bisa secara finansial, sengaja menahan gaji atau hak dari karyawan, tidak membiayai kehidupan keluarga, itu juga membunuh. Bayangkan Bapak Ibu ya, bayangkan, jangan harapkan, berbeda ya. Bayangkan ibu-ibu, suami tidak kirim lagi bulanan, mau makan apa? Itu membunuh secara tidak langsung. Ya, jadi membunuh itu bukan hanya bicara tentang saya bacok, saya tikam, tapi juga bicara tentang finansial. Membunuh juga bicara tentang sosial, mendiskriminasi komunitas atau orang tertentu. Setuju? Dengan membuat narasi-narasi kebencian, komunitas yang lain bisa dibantai. Kita sudah tahulah sejarah ini. Membunuh juga bisa bicara tentang cultural, yaitu memusuhi yang berbeda. Anda berbeda dengan saya, Anda pasti lawan. Saya akan lawan. Di sini saya katakan, saya lawan. Ya itu, karena berbeda dengan saya. Memakai superioritas untuk menekan yang inferior, merasa dia punya jabatan, punya nama, kekuasaan, punya pengikut, punya apalagi ormas, punya segala macam. Jadi saya bisa melakukan apapun, jangan macam-macam dengan saya. Membunuh secara cultural, dan membunuh juga bisa secara political, menggerakkan pribadi atau kelompok untuk kepentingan yang tidak baik, tidak benar, tidak adil, membuat segregasi, sekat-sekat, stereotip, praanggapan, menilai orang itu buruk padahal belum bertemu dengan orang itu sudah punya nilai buruk terhadap orang itu. Namanya stereotip, praanggapan yang negatif, dan supremasi kekuasaan, bahkan playing God. Kita juga bisa membunuh secara natural, mengeksploitasi dan merusak, bahkan mengobjektifikasi ciptaan. Kamu hanya adalah karyawan saya. Tidak kerja baik, pecat. Tidak kerja baik, potong gaji. Anda hanya terlihat sebagai alat. Alat yang kalau rusak dibuang, alat yang tidak berguna ganti baru. Membunuh juga
bukan bisa berarti secara etikal, tidak memberikan ruang bagi diskusi, dialog, memaksa pemikiran pribadi atau kelompok untuk diterima semua orang. Dan juga theological. Wow, emangnya theological juga bisa ya? Ya bisa, membenarkan diri maupun kelompok dengan mengatakan saya yang paling alkitabiah. Ternyata jauh. Karena kita tahu ya, orang Farisi dan Saduki paling dekat firman atau jauh? Paling dekat atau jauh? Paling dekat. Tetapi yang merasa paling dekat itu yang berbahaya. Dan juga yang terakhir, intelektual. Menghalangi edukasi kepada semua orang. Membenci pemikiran kritis. Membuat narasi kebencian demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jadi membunuh bukan hanya secara fisikal, membunuh juga secara mental, spiritual, financial, social, cultural, political, natural, ethical, theological, intellectual. Semua ini bisa kita lakukan secara mandiri atau secara sistem yang tak terlihat, yang dibuat oleh pribadi atau orang-orang tertentu. Semuanya ini juga bisa kita lakukan secara sadar dan tidak sadar. Kemarahan yang mengarah kepada kebencian dapat membuat kita membunuh sesama kita. Secara 11 poin yang tadi. Sekali lagi, marah yang membawa kita kepada kebencian dapat membuat kita membunuh yang lain. Namun firman Tuhan hari ini berkata, kamu tidak akan pernah membunuh. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang ajaib, tetapi sungguh ajaibnya sehingga kami terpampang telanjang di hadapan Tuhan. Biarlah kami datang dengan kerendahan hati dan penuh penyesalan dan juga keinginan untuk berpaling kepada firman-Mu. Ampunilah kami ketika kami gagal untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ampunilah kami kalau kami tidak sesuai dengan apa yang Engkau ingini. Tuhan, sekali lagi biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami teringat dengan berbagai jemaat Tuhan yang di tempat ini maupun dimanapun berada, dengan segala pergumulan ya Tuhan, finansial, relasi, studi, dan pergumulan-pergumulan lainnya yang tak terucapkan. Bahkan jemaat-Mu yang dalam proses pengobatan, pemulihan, bergumul dengan sakit penyakit yang tidak mudah. Tuhan, kami teringat untuk Amasyok yang masih dalam kondisi di rumah sakit, kondisi yang belum stabil. Tapi kami berharap ada penyertaan Tuhan yang nyata bagi Ama dan juga keluarga. Juga teringat untuk Pak Hari yang sudah kembali ke rumah dan harus juga menjalani beberapa proses pengobatan, bahkan operasi. Biarlah Tuhan yang menolong semua biaya dan juga proses pemulihan nantinya. Juga berdoa bagi Akung Moses yang puji Tuhan sudah mulai membaik, bahkan gipsung sudah dicopot. Dan biarlah Tuhan yang menyertai nanti Ama dan Akung perjalanan pulang ke Ambon bisa dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Juga teringat dengan Pendeta Emeritus Pak Cham yang juga menjalani pengobatan yang tidak mudah. Biarlah Tuhan yang menolong agar semua proses berjalan dengan baik dan uluran tangan kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-Mu ini. Juga berdoa bagi Aisyah Siane Sayaso yang juga menjalani bolak-balik pengobatan Tuhan. Tuhan yang berbelas kasihan untuk memelihara, melawat dan juga mencukupi setiap kebutuhan dari Ai.
Juga Ama Komik King yang masih terbaring Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk melawat Ama dan juga keluarga yang menjaga. Biarlah mereka tetap mengharapkan sesuatu yang baik daripada Tuhan dan tetap tertuju mata hanya kepadamu ya Tuhan. Juga berdoa bagi Lionel dan juga Maxwell, proses pemulihan, proses pengobatan, dan juga mungkin proses pengobatan tindakan lanjut ke depannya. Biarlah Tuhan yang menolong, mencukupi segala kebutuhan. Biarlah di masa muda mereka yang harusnya banyak bermain, tapi harus terhalang dengan sakit, Tuhan yang tolong biarlah mereka tetap punya sukacita, kegembiraan di dalam hidup. Tuhan juga berdoa bagi pemilihan bakal calon majelis yang sebentar akan dilakukan, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu. Juga berdoa bagi Indonesia dan dunia, kami tidak dapat berharap kepada siapapun selain kepadamu, gunung batuku dan keselamatanku. Karena itu ya Tuhan, kami hanya berharap memandang dengan penuh belas kasihan kepadamu untuk melawat bangsa ini, bahkan dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.